Aku kembali. Oke, kali ini aku mau bahas mayoritas gak punya prinsip. Ya betul, mayoritas gak punya prinsip. Jadi, apakah kalian punya prinsip untuk diri sendiri gitu? Karena kebanyakan itu cuma ngikutin apa kata orang gitu. Apapun yang dilakuin itu selalu apa kata orang, itu enggak ada tuh gitu. Jalanin apa yang perorangan itu percaya gitu, jarang gitu. Makanya aku sebut mayoritas gak punya prinsip gitu. Kenapa aku bilang mayoritas gak punya prinsip? Ya coba deh kalian, segala apapun yang kalian lakukan itu berdasarkan atas omongan kata orang lain, dan orang lain itu mengucapkan atas omongan orang lain lagi gitu. Jadi tidak ada tidak ada kebenaran yang benar-benar gitu. Gimana aku jelasinnya gitu? Ibaratnya kata si itu ini misalnya ya, ada obat herbal gitu ya atau apa gitu. Ini kalau orang gitu kan ya, misalnya ini karet kalau dimakan ini obat obat anti alergi kulit gitu. Orang tuh lah, oh kata dia tuh karet ini tuh obat alergi kulit gitu, percaya aja, dimakan aja gitu, nggak punya prinsip sendiri gitu. Terus ngulang lagi ke orang lain gitu, ngucapin yang nggak ada based on data, apa ya disebutnya, apa ya, nggak ada data yang konkret, jelas dan terbukti gitu. Jadi segala omongan yang keluar tuh langsung aja gitu disebarin lagi gitu, padahal belum dicoba gitu. Misalnya gitu kan, terus omongin lagi ke orang lain, ini karet ini obat alergi kulit gitu aja, terus tanpa gak ada orang yang makan gitu, tapi terus diucapkan ke orang lain gitu, sama seperti hidup gitu kan. Contoh deh, ini agak berbahaya sih ya kan, makan harus pakai nasi gitu ya. Terus apa lagi, pokoknya yang ini mandi di malam hari bikin masuk angin gitu, bikin rematik asam urat, itu semua orang percaya berdasarkan logika aja, oh dingin mungkin karena jadi asam. Enggak gitu gitu. Tapi semua orang karena percaya makan harus pakai nasi gitu, jadi mau gak mau ya semuanya pakai nasi gitu. Semua orang percaya kalau mandi malam hari bikin masuk angin, ya semua orang jadi yang nggak seharusnya ada tuh, yang nggak seharusnya masuk angin itu jadi masuk angin gitu. Karena apa hal yang dikatakan secara terus menerus mengulang dan lama-lama dipercaya, maka itu terjadi itu apa ya namanya, akumulasi apa. Tapi ku omongin ini tuh berdasarkan ada anime yang ku tonton tuh, judulnya apa ya, yang pokoknya si MC-nya itu nggak punya tujuan hidup gitu, nggak punya tujuan hidup, dan dia pengen punya tujuan hidup gitu. Jadi apapun masalahnya gitu, sebenarnya nggak ada masalah gitu, tapi diada-adain karena terus mengulang dan percaya masalahnya ada, jadi ada gitu. Padahal mah seharusnya nggak ada gitu. Misalnya gitu, apalagi yang sudah lumrah tuh, telat makan bikin asam lambung naik gitu, udah dipercaya secara universal mayoritas orang gitu ya. Padahal kan
fakta dan datanya tidak seperti itu. Cuma karena orang terus mengulangi omongan itu, makalah dipercaya. Jadi ada, seharusnya nggak ada gitu. Coba jadi orang yang benar-benar nol dan benar-benar bodoh, gak tahu apa. Misalnya gitu, dia nggak tahu kalau telat makan bikin asam lambung, bikin mah. Apakah dia akan asam lambung atau mah? Gitu. Coba kalian jawab pakai hati kalian sendiri. Gitu. Terus dia nggak tahu kalau mandi di malam hari itu bikin masuk angin. Apakah dia akan masuk angin? Coba jawab sendiri. Gitu. Pakai insting dan hati kalian. Gitu. Coba aja. Gitu. Terus gitu. Dia nggak tahu makan tuh harus pakai nasi. Jadi dia makannya bebas aja gitu. Nggak serta melulu harus ada nasi gitu. Apakah dia kenyang atau tetap kelaparan? Nah, gitu. Coba kalian jawab gitu. Jadi mayoritas juga punya prinsip. Intinya itu gitu. Sementara aku gitu, aku bukan punya prinsip, tapi berdasarkan eksperimen sendiri gitu. Lebih banyak numbalin orang sih sebenarnya. Bukan numbalin orang ya, liatin orang ya, jadi yang liatin gitu dari jauh gitu. Oh kayak gitu hidupnya gitu. Udah anjir, udah aku ingat gitu kan, oh dia salahnya gitu. Jadi ibaratnya aku ngelich gitu. Licing apa bang? Jadi kayak lintah gitu. Aku dapat asupan nutrisi, konsumsi tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Jadi selalu belajar dari kesalahan orang lain, bukan belajar ya, memperhatikan, memahami dan mengerti gitu. Jadi apakah kalian punya prinsip kalian sendiri gitu. Dan aku gak bakal sebut prinsipku ya. Tapi mungkin ini salah satunya gitu. Aku bakal sebut satu aja gitu. Aku berprinsip gak bakal bawa cewek ke rumah. Ini rumah kosong cuma aku sendiri gitu. Kalau orang lain mungkin cowok-cowok seumuranku ya, yang bukan pria, cuma cowok aja gitu. Cuma anak laki-laki aja, mungkin sudah puluhan ratusan kali mungkin bawa cewek ke rumah gitu. Itu prinsip yang aku pegang gitu. Kenapa? Satu, menurutku ya, moralitas itu penting gitu. Ntar dilihat tetangga inilah itu, tapi bukan karena aku takut dilihat tetangga atau ini itu moral itu penting bagiku gitu. Dan ya prinsipku itu gitu, gak bawa cewek ke rumah kalau nggak bener-bener gitu. Satu, aku tuh mudah risih, yes ya, mudah risih gitu kalau ada orang lain rumah tuh risih, makanya aku lebih bahagia gini sendiri gitu. gak ada keganggu atensi, energi, waktuku tidak ada terbuang sia-sia gitu, tidak ada yang membuatku kesal gitu. itu prinsipku yang pegang gitu. Bukan ku pegang, ku tanam diriku sendiri. Salah satunya gitu. Ada banyak lagi gitu. Nah, coba kalian yang masih adik-adik lah ya, buat prinsip kalian sendiri dari sedini mungkin gitu. Kenapa? Karena aku punya prinsip seperti itu pun nggak di umur 20, itu di umur 5 tahun itu masih anak-anak, balita, bayi 5 tahun gitu. Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Pas masuk TK, pas masuk SD udah punya prinsip seperti itu gitu. Coba kalian, kenapa? Karena kalau kalian nggak punya prinsip sendiri, kalian bakal terus-terusan ngikutin standar dan prinsip orang lain, ngikutin apa yang dipercaya orang lain, dan kalian sebenarnya kalian nggak percaya gitu, tapi ngikut aja gitu. Jangan sampai kalian apa sih ya karena mengikuti prinsip-prinsip orang lain, nggak punya prinsip sendiri gitu. Dan selalu ingat gitu, kalau punya prinsip sendiri ya konsekuensinya, resikonya ya ditanggung sendiri. Dan
harus sadar itu juga gitu. Sementara kebanyakan orang tuh nggak mau mengambil tindakan untuk resiko diri sendiri gitu, konsekuensi ke diri sendiri gitu. Jadinya ngikutin prinsip dan kepercayaan apa yang orang lain katakan gitu. Sementara kalau kalian ngikut prinsip orang lain, ya sebenarnya semuanya ada risikonya, ada konsekuensinya. Yang kalian nggak tahu tuh kalau ngikut orang lain ya risikonya nggak tahu gitu. Apa yang percaya orang lain, apa risikonya nggak tahu. Tapi kalau kalian punya prinsip sendiri, kalian pasti tahu risikonya apa gitu. Misal deh, itu kan kalau yang seumuranku pasti bingungnya tuh, ini mau kerjakah, usahakah, atau masuk kuliah lanjutkah, atau ngapain. Itu kan ada pilihannya gitu kan. Berdasarkan prinsip sendiri aja, itu semua ada resikonya gitu, ada plus minusnya semuanya gitu. Begitu. Nah, kalau nganggur berarti nggak ada duit ini itu, tapi nganggur juga bukan berarti nggak punya pendapatan, nggak punya penghasilan. Itu kesalahan fatal yang orang percaya kalau nganggur itu gak punya pendapatan gitu. Orang yang sekolah juga toh nganggur cuma didelay kan gitu. Gitu kan dari orang tua gitu kan. Terus dan begitulah gitu ya, karena itu yang dipercaya oleh semua orang, kalau nganggur berarti gak punya duit gitu. Salah gitu. Begitu. Dan semua ada resikonya gitu. Terus apa lagi? Mungkin segitu saja ya. Sudah lama tidak ya tinggal ini ku bikin ini karena ada kuota aja sih sebenarnya. Kayak ini kayak bebei.